yang berikutnya, Allah muliakan Nabi kita adalah yang keempat, yaitu bidu'aihi, dengan doanya. Nabi kita doanya selalu diijabah oleh Allah. Andai kata Gunung Uhud supaya jadi emas, Nabi berdoa Gunung Uhud supaya jadi emas, pasti jadi emas. Tapi tidak demikian. Kalau Nabi berdoa Gunung Uhud jadi emas, kemudian Nabi menginginkannya itu, memilikinya itu, bagaimana umatnya nanti? Pasti akan gila dunia semua. Tapi Nabi tidak demikian. Tetap dia tidak mau berdoa semacam itu. Tetap dia berusaha secara minimal lah, secara maksimal minimal, ya secara biasa. Ya usahanya nggak pakai semacam itu. Nah, buat kita ya berusahalah. Ya semacam itu, jangan doa minta muluk-muluk, jangan doa minta ini minta itu, jangan. Jadi kita doa yang kira-kira masuk akal sama kita. Jangan kita berdoa kepada Allah minta gunung cermek supaya jadi emas, ya itu kan namanya tidak sesuai. Jadi berdoa itu yang kira-kira sesuai aja, yang pada pemikiran kita yaitu ngepas. Kalau kita minta doa, minta kepada Allah, ya Allah, ya ampunin kesalahan saya, keluarga saya, berilah petunjuk saya, itu masih dalam batas kewajaran. Tapi kalau doanya minta gunung emas supaya jadi, minta gunung cermek supaya jadi emas, itu kan udah tidak wajar kita berdoanya. Jadi berdoa itu yang kira-kira pas, jangan berlebihan. Juga berdoa bila pengen doa kita diijabah, harus diawali dengan hamdalah, baca sholawat, itu pakai bahasa Arab. Tengahnya masih silakan, mau pakai bahasa Indonesia, monggo. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa silakan, bahasa Inggris, bahasa Jerman silakan. Tapi abdolnya pakai bahasa Arab, apalagi doa yang warid dari Nabi. Pakai bahasa Arab. Bagaimana di masjid-masjid itu selalu berdoanya kebanyakan pakai bahasa Arab. Tuh. Yaitu lebih abdol, sebab doa berbahasa Arab itu teksnya datangnya dari Nabi. Kita cuma hanya metiknya dari doa ini, doa ini. Tinggal menggabungkannya kita. Pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia, umpamanya diinginkan pakai bahasa Indonesia pada suatu tempat ya boleh. Cuman awalnya pakai sholawat dan hamdalah. Pakai bahasa Arab. Tengahnya ya bahasa Indonesia boleh. Ujungnya pakai hamdalah dan sholawat juga. Pakai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pakai itu ujungnya. Insya Allah doa kita diijabah. Cuma bila kita menginginkan doa diijabah, jangan lalai berdoanya. Jadi berdoanya betul-betul dari hati. Keluarnya dari hati sanubari dan diucapkan. Kalau doa sama doa membaca hati kemana-mana nggak bakal diterima. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan ghafilin lahin. Ketahuilah, Allah tidak akan menerima doa orang yang lalai. Hatinya lalai nggak bakal diterima. Nah itu, jadi Nabi kita itu doanya sangat diijabah. Sebagai bukti lagi, ketika Rasul sedang melaksanakan khutbah Jumat. Pada waktu itu udah setahun lebih nggak hujan-hujan. Datang orang yang berjubah putih, padahal malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kampung halaman kita ini kering semua. Khawatir nih hewan-hewan pada mati semua. Berdoalah ya supaya diturunkan hujan. Rasul ketika sedang berkhutbah langsung dia berdoa. Doanya cuma sedikit sebetulnya mah. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Tuh. Sebelum turun dari mimbar langsung hujan turun deras.
Cuma enggak henti selama 1 minggu. Banjir. Hujan seminggu. Banjir. Berikutnya, Jumat berikutnya berkhotbah lagi Rasul. Datang lagi tuh orang yang berjubah putih, padahal malaikat Jibril. Ya Rasulullah, berdoalah. Kalau hujan terus nih bisa kebanjiran. Bahaya, sangat bahaya. Rasul dalam berkhotbahnya itu sehingga berdoa lagi. Allahumma hawa alaina wala alaina, hawa alaina wala alaina. Doanya singkat, Allahumma hawa alaina wala alaina. Ya Allah, boleh udara mendung ya diadakan di sini, tapi hujannya di mana-mana. Dengan sebab dia berdoa semacam itu, langsung hujan reda. Makanya buat kita jangan kebangetan rewel. Kalau lagi memang musim panas, jangan selalu minta hujan pakai segala sholat istisqa lagi. Mending cukup syaratnya enggak. Syaratnya enggak cukup. Gimana mau turun hujan? Syaratnya puasa dulu 3 hari. Di hari yang ketiga, ya selama 3 hari itu jangan ada yang berbuat maksiat di kampung itu. Di hari yang ketiga, keluar ke lapangan yang luas tuh, di tengah lapangan. Doa istisqa. Sholat istisqa, pakai pakaiannya yang serba jelek. Sholatlah di situ di tengah lapangan. Insya Allah syaratnya cukup, Allah terima. Ini kadang-kala sholat istisqa syaratnya nggak cukup, puasa tidak. Sholatnya pakaiannya rapi-rapi di lapangan, ada yang pakai dasi, ada yang pakai baju safari dan lain sebagainya, yang nggak diterima oleh Allah, syaratnya kurang. Nah, oleh karena itu ya kepada kita jangan kebangetan rewel. Memang lagi musim panas, nggak usah kita minta hujan, biar saja Allah yang ngatur. Kalau lagi musim hujan jangan minta diberhentiin, biar aja Allah yang ngatur. Ntar juga dia berhenti sendiri, Allah yang ngatur. Ini kadang-kala manusia rewel, musim panas minta hujan. Begitu musim hujan minta berhentiin tuh hujan. Biar saja Allah yang ngatur. Mempunyai ukuran tersendiri. Enggak harus kita minta. Ini sebagai pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Allah muliakan Nabi kita itu adalah, ya, Allah muliakan Nabi kita itu adalah biridhoihi, dengan ridhonya. Dalam hadis Nabi dijelaskan, hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi dijelaskan, laulaka ya Muhammadu lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, dunia ini tidak akan aku ciptakan, kata Allah. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah dengan sebab adanya Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diciptakan dunia ini. Buat siapa dunia ini diciptakan? Buat kita semua. Dengan sebab adanya Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, yaitu yang pertama tadi, membawa umat manusia dari jalan gelap gulita ke jalan yang terang benderang. Juga beliau sebagai contoh teladan buat kita semua. Jadi seluruh kaum muslimin apa saja harus mencontoh kepada Rasulullah. Sebab dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu contoh yang terbaik adalah pribadi Rasul. Rasul dicontoh lengkap, ada semua di situ. Kalau kita mau mencontoh Rasul. Dari segi apa kita contoh Rasul? Kita jadi orang susah. Ya Rasul pernah jadi orang susah. Ketika umur 15 tahun, susahnya luar biasa Rasulullah. Sampai kulit ngangon kambing kepunyaan orang Mekah yang penting mendapatkan sesuap nasi.
Ada sesuap nasi dia makan, tidak ada dia puasa. Bahkan perutnya diganjal pakai batu. Karena nggak ada yang dimakan. Apakah dia minta? Tidak. Contoh kita sebagai orang miskin, kalau kita kebetulan jadi orang miskin. Contoh Rasulullah, perutnya diganjal pakai batu. Wa ya'sibu ala batnihil hajaru minal ju'i wa qad utiya mafatiha khazainil ardiyah. Perutnya diganjal pakai batu saking laparnya. Karena nggak ada yang dimakan. Apakah dia minta? Tidak. Tetap dia berusaha semaksimal mungkin. Tidak minta dia. Contoh Rasulullah. Dan ketika kita jadi orang yang kaya, Rasul juga pernah jadi orang yang kaya. Contoh Rasulullah. Rasulullah ketika nikah dengan Siti Khadijah, janda kaya raya. Rasul umur 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun, janda kaya raya. Udah punya anak satu, padahal Siti Khadijah itu namanya Halah. Kemudian Rasul nikah dengan Siti Khadijah, setelah dicoba diuji dagang ke Syam selama 2 bulan, mendapatkan keuntungan yang begitu besar, untungnya dikasih semua, kemudian modalnya dipulangkan semua. Dicoba lulus, kata Siti Khadijah, bener banget ini orang. Sehingga dilamar dia oleh Siti Khadijah, jadi orang kaya raya. Nikahlah Rasul dengan Siti Khadijah. Kekayaannya itu dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Contoh buat kita ketika kita jadi orang yang kaya, ingat, kekayaan itu kita jadikan untuk dakwah. Ada pembangunan masjid, ya kita sedekah jariah, pembangunan musola, sedekah jariah, terhadap anak yatim kita sayangi, orang miskin kita bagi, sesama kita kasih hadiah. Mudah-mudahan kita sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ketika kita jadi pedagang, Rasulullah juga jadi pedagang. Contoh Rasulullah, dagangnya jujur banget. Tidak pernah dia merugikan orang lain. Kadangkala pedagang-pedagang ada juga yang nakal. Leteran, timbangan dikurangin. Orang beli gula 1 kilo. Ditimbang cuma 9 on. Berarti dia mencuri 1 on. Itu baru hanya gula, belum yang lainnya. Berapa lama dia jadi agen? Ya, dengan semacam itu berapa banyak harta orang yang diambil sama dia. Minta maafnya agak susah semacam itu. Minta maafnya sama Allah susah, salah alamat. Kepada orang yang bersangkutan, ya kayak gitu banyak orang. Makanya dikecam oleh Allah. Fawailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celakalah orang yang menyukat. Ketika dia menyukat, kalau buat diri dia minta lebih, menimbang buat diri dia minta lebih, kalau buat orang lain dikurangin. Nah ini. Nah, oleh karena itu jadilah pedagang yang jujur. Dengan demikian ya pedagang-pedagang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita jadi pejabat, Rasul jadi pejabat, bukan hanya pejabat biasa, presiden di negara Madinah. Rasul presidennya. Jadi Rasul itu presiden juga, ya, pemimpin agama juga, Rasul juga, Nabi juga. Jadi bukan hanya Nabi saja Rasul itu, bukan hanya Rasul saja. Juga pemegang negara, presiden. Bentuk negaranya demokrasi. Itulah Rasulullah. Nama negaranya adalah negara Madinah. Contoh kepada yang pengelola negara. Ya, pejabat-pejabat ini contoh kepada pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatnya juga mereka jadi khalifah. Ya, khalifah sama dengan presiden. Bagaimana kekhalifahan mereka pada? Yaitu contohnya dia luar biasa kekhalifahan mereka. Ada yang dari khalifah mereka itu sangat merakyat betul-betul. Seperti Sayyidina Umar pada suatu ketika dia
menyamar ke kampung-kampung. Dia ngelihat ada orang yang lagi masak air, padahal yang dimasak bukan air, batu dimasak. Tujuannya supaya anaknya itu nggak nangis melulu. Kata anaknya, udah mateng Bu? Belum, katanya tidur aja. Anaknya ketiduran, padahal Bu yang dimasak bukannya apa? Bukannya nasi, bukannya gandum, tapi batu. Ya kagak mateng-mateng lah. Sayyidina Umar lihat itu, masak apa Bu? Ini masak batu. Dia nggak kenal itu adalah presiden. Itu presiden semacam itu coba. Masak batu ini. Habis anak saya rewel pengen makan, nggak ada yang dimasak. Ada batu, saya masak aja. Supaya anak saya itu nanti ngerti, oh belum matang. Sampai tidurlah dia. Itu Sayyidina Umar langsung balik ke keratonnya. Itu gandum sekarung dipanggul sendiri, dibawa sendiri gandum. Oh, balik lagi dikasih tuh ibu itu. Coba sampai sebegitu presiden terhadap rakyatnya, sampai manggul karung ya yang isinya gandum buat rakyatnya. Ya sampai sebegitu. Makanya contoh tuh pejabat-pejabat kita ya, rakyatnya kita lihat. Ini kadang-kala kan kita kadang-kala pejabat-pejabat kita tuh semacam itu, udah duduk keenakan di atas kagak nengok ke bawah. Nah ini nengok yang atas terus. Jadi harus kita lihat ke bawah. Tuh. Sistemnya seperti orang yang gali sumur, ngelihatnya ke bawah. Jangan ngatas dulu ya. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan sebab kita mencontoh kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam segalanya cukup, insya Allah kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sebab mengikuti segala jejak beliau, ibadah selalu kita tingkatkan kepada Allah, dan sholawat selalu kita baca. Tandanya kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah selalu meridhoi kita semua, dan Allah akan menjamin kepada kita semua yang cinta kepada Rasul dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Perhatian Bapak dan Ibu semua saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.